Adel, hari ini kita belajar tulis ya. Ayo, tulis. Tangannya diam. Nulis dulu betul. Ayo, nulis. Mau kemana? Jangan lari. Adel. Nah, berikut merupakan contoh dari anak ADHD. ADHD merupakan Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan perkembangan pada otak yang ditandai dengan kesulitan dalam fokus, hiperaktivitas, dan impulsivitas yang berlebih. Anak dengan ADHD sering merasa sulit untuk duduk diam atau menyelesaikan tugas dengan perhatian penuh. Sedangkan ADD, Attention Deficit Disorder, adalah ADHD tanpa hiperaktivitas. Orang dengan ADD mengalami kesulitan fokus atau mudah teralihkan, tetapi tidak menunjukkan hiperaktivitas. Dengan adanya hambatan pada ADHD, maka diperlukan adaptasi kurikulum dalam pembelajaran. Nah, apa itu adaptasi kurikulum? Adaptasi kurikulum yaitu melakukan penyesuaian salah satu atau beberapa komponen kurikulum yang memungkinkan adanya penyesuaian dengan menaikkan atau menurunkan standar isi, kompetensi indis, dan kompetensi dasar. Sedangkan adaptasi kurikulum ada 3 macam, yaitu duplikasi, substitusi, dan omisi. Yang pertama, duplikasi berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Bisa juga diartikan meniru atau menggandakan. Yang kedua, substitusi berarti mengganti. Dalam kaitan dengan model kurikulum, maka substitusi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, omisi yang berarti menghilangkan. Kaitan dengan model kurikulum ini, omisi berarti upaya untuk menghilangkan sesuatu bagian atau keseluruhan dari kurikulum umum karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum memerlukan modifikasi komponen kurikulum yang menyesuaikan dengan anak. Modifikasi kurikulum sendiri merupakan merubah atau menyesuaikan satu atau beberapa kurikulum menggunakan standar isi, komponen inti, dan kompetensi dasar. Standar kurikulum nasional dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas atau yang disebut dengan PDPD. Komponen modifikasi kurikulum sendiri memiliki atau meliputi modifikasi tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Yang pertama yakni modifikasi tujuan. Ini menunjukkan tujuan yang ada di dalam kurikulum umum yang dirubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Modifikasi tujuan ini memiliki konsekuensi, yakni peserta didik penyandang disabilitas menggunakan rumusan kompetensi sendiri yang berbeda dengan peserta didik reguler, baik yang secara berkaitan dengan standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, maupun indikator. Yang kedua yakni modifikasi isi. Berarti materi yang digunakan peserta didik reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan materi pelajaran dengan tingkat kedalaman, keluasan, serta yang berbeda. Peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan materi pembelajaran dengan tingkat sedalam, keseluasan yang berbeda atau lebih rendah dibandingkan dengan materi yang diberikan kepada peserta didik reguler. Yang ketiga, ada modifikasi proses. Menjelaskan ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas dengan peserta didik pada umumnya atau peserta didik tingkat reguler. Peserta didik penyandang disabilitas mendapatkan strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam modifikasi proses atau kegiatan pembelajaran ini berkaitan dengan metode mengajar, setting belajar, waktu, media, sumber belajar, dan lainnya. Yang terakhir ada modifikasi evaluasi. Menjelaskan ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik penyandang disabilitas.
perubahan dalam sistem penilaian berkaitan dengan perubahan-perubahan soal-soal ujian, perubahan dalam waktu evaluasi, teknik, serta tempat evaluasi dan lainnya.